Baik, perkenalkan nama saya Jika Disa Putra, DNPM 5220411249. Nah, di sini saya akan memberikan hasil progres saya tentang sistem yang saya buat, kebetulan dengan judul sistem e-komplain pengaduan masyarakat berbasis web dengan fitur notifikasi real time menggunakan WebSocket. Oke, sebelum kita lanjut ke implementasinya, kita akan menjalankan yang namanya WebSocket dan Laravel-nya dulu. Untuk Laravel-nya kita tinggal PHP Artisan Server, dan untuk WebSocket-nya kita nyalain juga. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke websitenya. Oke, di sini ada tampilan splash screen-nya. Nah, di sini adalah tampilan antarmuka yang dimana ini adalah tampilan awal dari website saya. Di sini ada tombol lihat demo jika belum paham tentang alur proses dari website saya, yaitu pengaduan masyarakat gitu. Anda tinggal nonton aja di sini. Langsung kita ke menu daftar menggunakan jika kita belum memiliki akun, itu kita harus daftar terlebih dahulu supaya akun kita yang didaftarkan masuk ke database dan tersimpan pada saat login nanti. Jika sudah, ini ada simulasinya, tampilan login, dan ini adalah tampilan loginnya. Di sini ada, tadi saya sudah daftarkan email yang saya sudah login kan. Terus ingat saya, ini ada dua opsi juga, ada mau login pakai Facebook atau mau login pakai Google. Langsung kita masuk saja. Nah, di sini ada button untuk ucapan selamat datang, button bentar doang. Untuk tampilan pertama adalah tampilan beranda, yang dimana kita di sini ada opsi lihat statistik dan buat pengaduan. Dan di sini adalah status pengaduan yang saya kirim saat ini. Yang status pengaduan untuk individu. Di sini juga ada forum pengaduan untuk buat pengaduan baru. Di sini juga ada proses pengaduannya, dan di sini ada layanan, informasi, dan kontak. Oke. Setelah itu saya memperkenalkan lacak pengaduan. Nah, di sini nanti kalau misalnya kita udah masuk ke forum pengaduan, kita sudah mengisi pengaduan, itu bakal muncul seperti nomor pengaduan. Nah, nomor pengaduan itu nanti akan dicek di sini. Dan juga ini adalah statistik dari semua user, semua pengguna yang sedang melakukan pengaduan. Nah, di sini saya ngambilnya dari dataset. Saya coba dataset dari instansi, yaitu di tempat saya, dan saya coba cocokkan datasetnya ke dalam statistik dan juga ke adminnya juga, entah itu memverifikasi dan proses gitu. Itu berhasil dan lancar. Ini adalah statistiknya, yang dimana ini ada 1 tahun terakhir, datanya itu diambil gitu. Kita bisa lihat statistiknya dari sini. Dan juga ini adalah informasi distribusi kategori yang orang sudah melakukan pengaduan. Yang pertama ada lainnya, itu sebesar 55 orang dengan persentase 57%. Ada juga infrastruktur, ada juga ekonomi, dan lainnya. Dan di sini adalah pengaduan baru. Ketika kita mengisi pengaduan di beranda, kita mengisi pengaduan di beranda, terus kita kirim pengaduan, itu bakal masuk ke sini pengaduan terbaru. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bantuan. Nah, di sini saya pakai sistem chatbot, yang dimana bantuan ini yang dapat memudahkan ketika pengguna masih bingung tentang fitur-fitur atau tentang website saya.
Di sini ada beberapa pertanyaan, ada cara membuat pengaduan, cek status, keamanan, hubungi admin, tentang aplikasi, cek status pengaduan. Nah, ini saya memakai chatbot ya, teman-teman. Chatbot ya. Terus di sini ada apa lagi? Ini fitur dark mode. Saya membuat fitur dark mode jika hanya untuk memperbagus tampilan saja, dan fitur tambahan buat estetika aja fitur dark mode ini. Dan oke, setelah itu kita lanjut ke fitur admin. Fitur admin kita login di tempat yang sama user, tapi dengan role yang berbeda. Kalau user bakal masuk di beranda, sedangkan admin itu masuknya di beranda admin. Intinya role user pengguna itu bakal otomatis ke beranda, sedangkan admin akan ke laman admin. Intinya loginnya tetap sama tapi dengan role yang berbeda. Oke, kita langsung masuk saja. Ini ada tampilan pop-up selamat datang, terus ada jumlah pengaduan saat ini, ada selesai, progress, dan pending. Nah, di sini ada dashboard, ini pengaduan terbaru yang ketika nanti kita kirim pengaduan bakal masuk secara real time menggunakan WebSocket di sini. Terus ada pengaduan. Nah, di sini kita bisa lihat pengaduan-pengaduan apa saja yang sudah dilakukan oleh pengguna yang melakukan pengaduan. Ada beberapa gitu, tinggal kita verifikasi di sini. Setelah itu keselesai. Nah, di sini ada pengaduan selesai, yang dimana inilah jumlah pengaduan yang sudah diverifikasi dan ditangani oleh admin itu sendiri. Oke, terus pengaturan ini untuk ganti sandi dan akun admin. Jika sewaktu-waktu misalnya kebobolan, itu nanti tinggal diganti saja di sini. Dan fitur logout. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke implementasinya ya. Kita lanjut ke implementasi WebSocket-nya. Oke, pertama-tama kita buat pengaduan. Nah, di sini kita di bawah halaman buat pengaduan. Ini ada beberapa kategori, yaitu ada infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Nah, lainnya ini ketika kamu pengen mengadu, tapi di dalam pengaduan itu nggak ada opsi yang kamu inginkan, nanti kita tekan aja lainnya. Contoh lainnya ya, kita buat seksual. Kita contoh aja kekerasan. Nah, kayak gitu. Terus untuk deskripsinya wajib kamu isi. Saya contoh aja, saya telah dilecehkan dan Oke, di sini juga kita sudah mengisi deskripsi. Terus untuk data nama lengkap harus sesuai, masa email, kita masukkan email. Nah, email ini digunakan nanti tuh fitur tambahan, yang dimana nanti kalau misalnya admin memverifikasi akan masuk di email, tapi untuk saat ini email belum berfungsi. Itu untuk fitur kedepannya. Untuk lokasi kita tambahin lokasi, nanti lokasi juga sama nanti tak tambahin fitur yang terkoneksi Google Maps agar lebih akurat lokasi tempat kejadian tersebut. Dan juga upload foto. Nah, upload foto ini buat memperkuat bukti untuk pengaduan tersebut agar bisa ditangani admin dengan cepat. Contoh ya, kita pakai yang ini. Oke. Dan kirim pengaduan. Nah, setelah kirim pengaduan itu akan muncul notifikasi di admin, di muncul sini. Nah, ini tadi pengaduan yang baru.
dan akan dikasih nomor pengaduan untuk dicek pengaduan yang kita kirim tadi. Setelah salin, kita ke lacak pengaduan. Untuk melacak pengaduan yang tadi, tinggal cari pengaduan. Nah, di sini akan muncul email, lokasi dan lain-lain yang tadi kita pengaduan, dan statusnya diterima karena tadi udah masuk di admin dan otomatis keterima. Dengan fitur notifikasi real time itu bakal gercep masuk ke admin. Setelah itu kita ke verifikasinya ya, antara admin dan pengguna. WebSocketnya antara misalnya admin memverifikasi, ini status pengaduannya diverifikasi, maka otomatis di lonceng ini akan muncul notifikasi real time-nya. Kita contohkan aja ya, ini tadi pengaduan yang sudah kita aduin, kita ubah status pengaduannya jadi diverifikasi dan catatan aman, maka otomatis pengaduannya itu bakal masuk ke sini tuh, bakal masuk ke update status pengaduan, dan kita bisa ngecek. Setelah mengecek itu bakal berubah. Oke, setelah itu di status di admin juga, jika kita sudah menyelesaikan proses pengaduan, itu harus menyantumkan bukti. Admin memperkuat bahwa pengaduannya telah selesai, itu akan dikasih bukti gitu. Contohnya aja, kita kasih bukti, kita simpan perubahan. Nah, itu akan bakal otomatis ada bukti update status pengiriman, dan kita cek. Nah, ini ada status pengiriman selesai, deskripsi pengaduan, setelah dilecehkan dan lain-lain, dan informasi dari admin aman, dan dengan bukti penyelesaiannya di foto ini. Berarti itu fitur untuk lacak pengaduan. Dan untuk statistik tadi yang kita kirim itu bakal masuk ke dalam pengaduan terbaru, yaitu pengaduan untuk lokasi Jogja, pengaduan lainnya yaitu kekerasan seksual. Oke, kayak gitu. Setelah itu kita ke menu profile. Nah, ini si profile, dan ini belum tak ubah, masih proses. Terus ini status pengaduan, yang pengaduan untuk satu user aja yang pengaduan, ini adalah dicatat di sini. Dan aktivitas terakhir pengaduan oleh satu user tersebut. Dan ini ada tombol logout, keluar. Oke, itu sudah berhasil keluar untuk admin, untuk usernya. Kalau untuk adminnya, itu tadi diketahui pengaduan selesai. Tadi pengaduan yang sudah selesai bakal masuk ke dalam daftar pengaduan yang telah diselesaikan. Oke, ini adalah verifikasi. Lihat detail, ini detail pengaduan yang tadi. Terus gitu aja. Untuk ininya juga kita logout, ada pop-up juga untuk logout admin ya. Kita kembali ke beranda. Oke, jadi segitu aja beberapa tes fitur dari aplikasi, dari website saya yang saya buat. Sebenarnya masih ada sedikit kendala, yaitu di tadi untuk lokasi sama email belum terbuat, terus sama fitur tambahan seperti notifikasi real time-nya lebih akurat lagi, lebih cepat lagi. Tapi untuk saat ini programnya udah berjalan mulus. Sama tadi di footer profilnya belum tak ubah lagi dikit, paling di seasoning, diperbagus lagi tampilannya gitu. Oke, segitu aja dari perkenalan progres PP saya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.